Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan. Saya di sini akan ngebimbing teman-teman semua bukan menjajahi sih sebenarnya, ngelihat-lihat tentang, ada yang tahu nggak ini apa? Hah? Bukan, maksudnya daerah mana gitu, tahu nggak? Gila, gokil kalian semua, keren lah tahu. Ada yang tahu nggak sih di Padang tuh ada makanan apa aja gitu? Apa? Rendang? Teh talua, benar. Terus ada yang tahu lagi nggak? Nah, di Padang tuh kan sebenarnya banyak gitu ya kuliner-kuliner yang teman-teman tahu, tapi di sini aku juga mau ngasih tahu yang teman-teman belum tahu gitu. Nah, terus selanjutnya, nah teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Kari. Hah? Bukan, ada yang tahu nggak? Apa? Benar. Tahu nggak bedanya soto Padang sama soto-soto yang lain? Kayak soto mie Bogor kan banyak tuh, ada soto mie Bogor, ada soto Bandung, ada soto Kudus. Nah, jadi yang ngebedain soto Padang sama soto-soto yang lain itu, yang pertama dia itu bisa langsung dicampur nasi, atau enggak dipisah sama nasi, bisa juga pakai lontong. Terus ada bihun juga. Nah, yang ngebedainnya itu pakai perkedel, teman-teman. Jadi perkedel kan masa soto pakai perkedel gitu. Nah, ini soto Padang pakai perkedel gitu. Nah, terus yang kedua, teman-teman tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Itu tuh namanya dendeng, teman-teman. Dendeng itu jadi daging direbus, udah direbus, dipotong iris-iris, terus digoreng sampai kering gitu. Nah, yang ngebedainnya itu pakai dendeng sama perkedel. Nah, sebelumnya udah itu, teman-teman tahu nggak sejarah soto Padang gitu? Bukan sejarah soto Padang sih, sebenarnya sejarah soto itu dari mana gitu? Ada yang tahu nggak? Dari Padang. Salah. Awal mulanya soto masuk ke Indonesia, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, sejarah soto yang pertama masuknya itu ke Indonesia abad ke-19 melalui bukan melalui sih, di kota Semarang pertama kalinya adanya soto. Nah, udah gitu, kalau misalkan teman-teman mau sebenarnya soto Padang ini banyak gitu yang jual-jual gitu kan. Ya di Bandung-Bandung juga banyak gitu kan. Nah, terus juga kuah-kuahnya rempahnya banyak gitu kan. Soalnya makanan Padang itu ciri khasnya itu berempah, teman-teman. Banyaklah rempah-rempahnya gitu. Nah, selanjutnya, nah teman-teman ada yang tahu ini nggak? Ketan, benar. Tapi namanya tahu nggak? Hah? Bukan dong, masa ketan Padang. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, ini namanya lamang tapai. Ini makanan ciri khas, bener-bener ciri khas banget Padang lah. Nggak ada orang yang bisa bikin selain orang Padang. Gitu kan. Nah, udah gitu, aku mau ngejelasin nih. Kan ada lamang sama tapai, kan ada dua kata tuh, ada lamang sama tapai. Nah, apa sih itu lamang? Ada yang tahu nggak teman-teman? Lamang. Yang putih-putih itu kan. Benar. Nah, itu sebenarnya dari beras ketan. Nah, cara pembuatannya, jadi kalau di Padang itu kan benar-benar tradisional gitu ya. Jadi bambu, kita ngambil bambu, dibolongin bambunya, terus dimasukin daun pisang, terus dimasukin beras ketan, dicampur santan, ya, dicampur apa namanya itu teh, daun pandan. Nah, daun pandan dicampur garam. Nah, dimasaknya beda. Dimasaknya pakai kayu bakar, teman-teman. Jadi di bawahnya kayu bakar, di atasnya yang bambu yang tadi lamang tersebut gitu. Nah, yang kedua tapai, ada yang tahu nggak tapai apa? Benar. Nah, jadi tapai ini proses pembuatannya lama, teman-teman. Bisa membuat bisa yang disebut namanya tapai itu 3 hari, teman-teman. Jadi yang pertama cara ngebuat tapainya ini pertama harus dicuci dulu, gitu ya. Harus dicuci, terus direndam dulu selama 1 jam. Udah direndam terus dikukus, gitu kan. Udah dikukus, terus dicampur lagi, teman-teman. Dicampur lagi biar ngeluarin rasa asam sama rasa manis gitu. Nah, itu didiemin, dimasukin ke toples selama 3 hari gitu, biar menjadi yang namanya tapai gitu. Nah, udah jadi nih kan, misalkan lamangnya udah jadi nih. Nah, tapainya juga udah jadi, dijadiin kayak gini, teman-teman. Jadi ada perpaduan antara lamangnya rasanya gurih gitu kan, gurih, creamy, soalnya kan pakai santan gitu ya, creamy gitu kan, asin-asin gimana gitu kan. Dicampur sama tapai yang asam sama manis, teman-teman, rasanya. Gitu. Nah,
makanan ini juga paling wajib gitu ya, makanan wajib kalau Idul Fitri teman-teman. Kalau Idul Fitri, kalau nggak ada makanan ini bukan orang Padang namanya, gitu. Paling segitu sih yang aku bisa sampaikan sama teman-teman semua tentang ciri khas kuliner Padang gitu ya. Kan mungkin teman-teman juga kan belum tahu apa ini kan, yang tadi kan lambang tapai juga nggak ada yang tahu kan teman-teman. Soto Padang juga masih banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Paling itu doang sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.